Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sofita Merlin Putri dengan NIM 2306110765. Nah teman-teman, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi kuliah. Salah satu materi kuliah aku yaitu terkait tentang konservasi, depresi, dan persediaan dari tanaman mangrove sendiri nih teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Aku sendiri dari jurusan agribisnis. Nah, jadi di agribisnis ini kami ada mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Meki Herlon SPMSI. Nah, dan kali ini aku kedapatan materi yaitu terkait tentang konservasi, depresi, dan persediaan sumber daya alam pada tanaman mangrove. Nah, jadi konservasi, depresi, dan persediaan ini sebenarnya saling berhubungan nih teman-teman. Kalau konservasinya bagus, sumber daya nggak gampang habis. Jadi persediaannya tuh aman. Tapi kalau dipakai terus-menerus dan tanpa kontrol, ya depresi bisa terjadi dan persediaannya makin menipis. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih, apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu bisa dibilang semua yang disediakan sama alam yang bisa kita manfaatkan, kayak air, tanah, hutan, hewan, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga harus paham cara pakainya nih teman-teman, supaya kita tuh nggak merusak dan nggak ngebuat habis sumber daya alam ini sendiri. Terus di sini, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, itu ekonomi itu punya pengaruh yang besar banget. Karena semua sumber daya itu bisa jadi bahan penting buat kebutuhan hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pengelolaannya itu tentunya harus dilakukan dengan bijak dan efektif, supaya lingkungan juga nggak ikut rusak. Nah, teman-teman tadi kan udah tahu ya, apa itu sumber daya alam. Terus kalau konservasi, teman-teman pernah dengar nggak sih apa itu konservasi? Jadi konservasi itu sendirinya, intinya itu usaha biar sumber daya alam itu tetap ada dan bisa dipakai terus, tanpa harus merusak dari sumber daya alam itu sendiri. Jadi generasi sekarang kan bisa pakai, tapi generasi yang akan datang juga bisa pakai, jadi nggak punah gitu. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari konservasi. Nah, dalam konservasi itu ada prinsip-prinsipnya. Kayak gimana kita dapat mengurangi limbah, terus kita dapat memperbaiki ekosistem yang rusak, terus bisa menggunakan sumber daya secara efisien. Dan tentu aja itu tetap menjaga keseimbangan dari lingkungan kita. Terus selanjutnya itu terkait dengan strategi dari konservasi ini. Nah, strateginya itu bisa lewat pencegahan, bisa pakai teknologi yang ramah lingkungan, ngasih insentif yang melibatkan banyak orang. Terus juga bisa melibatkan komunitas supaya pengelolaan dari sumber daya alam itu sendiri dapat lebih efektif. Nah, selanjutnya itu terkait depresi. Nah, depresi itu istilah buat kondisi saat sumber daya alam itu makin berkurang. Karena terus menerus untuk dipakai oleh manusia gitu. Jadi sumber dayanya itu makin berkurang karena terus menerus dieksploitasi tanpa pengelolaan yang baik gitu. Jadi kalau terus menerus diambil kan lama-lama habis ya teman-teman. Selanjutnya itu ada jenis-jenis depresi. Nah, untuk jenis-jenis depresi sendiri teman-teman, itu ada 2 jenis. Yang pertama itu dari sumber daya yang bisa diperbarui. Nah, contohnya itu kayak hutan, air gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau dieksploitasi terus, ya juga bakal habis kan kalau kita kelolanya itu nggak dengan tepat dan juga baik gitu. Terus yang kedua itu teman-teman, sumber daya yang nggak bisa diperbarui, kayak minyak bumi, batu bara gitu.
ya yang sekali habis ya nggak bisa balik lagi dalam waktu yang singkat gitu. Selanjutnya itu ada model ekonomi pengelolaan sumber daya alam. Nah, ada beberapa model ekonomi yang ngebantu ngejelasin cara pengelolaan sumber daya. Contohnya itu kayak model Hotelling, Ramsey, dan Hartwig. Intinya tuh semua model ini tuh ngajarin gimana sumber daya harus dipakai secukupnya dan bisa dipertahankan dalam jangka yang panjang gitu. Terus ada dampak depresi ya. Dampak depresi ini nggak cuma buat lingkungan, tapi juga ekonomi gitu. Jadi bisa bikin harga naik, industri terganggu, sampai ekosistem rusak dan hewan-hewan tuh bisa punah gitu. Selanjutnya ada persediaan. Nah, persediaan itu sebenarnya simpel ya teman-teman. Artinya tuh stok sumber daya alam yang bisa dipakai buat sekarang maupun masa depan gitu. Jadi tersedia buat dipakai sekarang dan tersedia buat dipakai di masa depan. Jadi penting banget nih buat dikelola supaya nggak habis lebih cepat dari yang seharusnya. Selanjutnya itu ada banyak faktor yang mempengaruhi kepersediaan. Nah, misalnya nih, seberapa cepat sumber daya itu diambil, terus seberapa cepat alam itu bisa pulih, terus juga berpengaruh dari teknologi dan juga dari aturan pemerintah sendiri. Selanjutnya itu ada stok sumber daya alam. Nah, teman-teman gimana sih biar stok sumber daya alam itu tetap aman gitu kan? Nah, ada beberapa cara teman-teman. Misalnya itu dengan mengatur supaya pengambilan nggak melebihi kapasitas alam, terus dengan menerapkan sistem daur ulang dan melakukan konservasi di area yang udah rusak. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk supaya stok sumber daya alam ini tetap ada gitu. Nah, selanjutnya itu teman-teman ada perbedaan dari konservasi, depresi, dan juga persediaan. Konservasi itu menjaga ya teman-teman. Konservasi itu menjaga, depresi itu kehilangan atau berkurangnya sumber daya alam, sedangkan persediaan itu cadangan sumber daya yang masih bisa dipakai gitu. Ketiganya itu tetap harus jalan dengan seimbang gitu. Jadi konservasi itu menjaga, depresi itu kehilangan atau berkurang, sedangkan persediaan itu ialah cadangan sumber daya yang masih bisa dipakai. Lalu selanjutnya itu intinya sumber daya alam itu bisa dipakai buat penuhi kebutuhan manusia, tapi harus tetap seimbang dengan pelestarian lingkungan. Nah, jadi selain eksploitasi, perlu juga ada pengelolaan, pemulihan, dan kebijakan supaya lingkungan itu tetap terjaga gitu. Selanjutnya itu tentang studi kasus. Nah, studi kasusnya itu di sini yang diambil tuh di Kepulauan Meranti. Nah, salah satu contoh depresi di lapangan itu ada di Kepulauan Meranti ya. Di sana ada kasus jual beli lahan mangrove yang jelas-jelas bisa merusak ekosistem. Mangrove kan punya peran penting buat mencegah abrasi dan menjaga keseimbangan alam gitu. Jadi kalau dibuat jual beli dirasa kurang tepat ya teman-teman. Karena itu kembali lagi mangrove itu punya peran penting buat mencegah abrasi dan menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Terus slide selanjutnya ada pemerintah udah punya aturan khusus untuk ngatur tentang mangrove. Pemerintah itu udah ada aturan sendiri, seperti kayak di Perpres Peraturan Presiden ya, nomor 73 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Nah, semua aturan ini tuh dibuat supaya ekosistem mangrove tuh tetap terlindungi, supaya tetap terjaga gitu. Walaupun dengan udah ada kebijakan ini sangat sulit ya teman-teman, tetap aja ada yang ngelanggar, tetap aja ada yang bandel gitu. Ini aja udah ada peraturan tapi tetap aja ada yang ngelanggar gitu. Tapi setidaknya dari pemerintah sendiri tuh udah ada upaya lah gitu. Nah, selanjutnya itu fakta mangrove di Indonesia.
Nah, Indonesia juga punya hutan mangrove terluas. Indonesia itu punya hutan mangrove terluas ketiga di dunia. Tapi pengelolaannya masih sering ketemu masalah gitu. Pengelolaannya itu tetap masih sering bermasalah. Salah satunya itu tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang bikin pengelolaan mangrove tuh jadi kurang maksimal, teman-teman. Sayang banget ya. Padahal Indonesia itu punya hutan mangrove terluas ketiga di dunia. Jadi kesimpulannya teman-teman, mangrove itu punya peran penting banget dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir untuk menghindari abrasi gitu kan. Supaya keberadaannya itu tetap terjaga, konservasi jadi solusi utama untuk mencegah depresi dan memastikan persediaan sumber daya alam tetap aman untuk masa depan. Ayo teman-teman, kita tumbuhkan kesadaran kita, kesadaran diri kita, orang sekitar kita juga, betapa pentingnya banget mangrove buat ekosistem pesisir supaya nggak abrasi. Jadi bisa teman-teman pahami yang saya sampaikan tadi, yang sedikit saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Itu dia video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang salah-salah kata, saya mohon maaf. Salah-salah penyampaian. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.